Kalau kita bicara hari ini kan KPK-nya selain dilemahkan, ada praktek penyingkiran orang-orang yang bekerja baik di KPK, pimpinan-pimpinan KPK yang dimasukkan orang-orang bermasalah, jadi mereka sibuk dengan dirinya. Karena berbicara terkait dengan perbuatan korup, seberapapun itu merusak bukan hanya kepentingan negara, tapi juga merusak aparatur, merusak mentalitas. IPK saat beliau menjadi presiden 3,4 dan hari ini 3,4. Saya yakin akan turun lagi. Jadi minus. 3,4 dan 3,4. Tapi akhir tahun ini kan akan keluar lagi nih yang baru. Oh. Saya yakin akan turun lagi. Dan kalaupun turun lagi, maka beliau bisa minus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di studionya Pak Novel Baswedan. Ya. Pak Novel Baswedan ini di utara Jakarta. Jadi ada pulau di luar Jakarta. Nah, ini kita di situ. Gitu ya. Jadi akan sulit sekali ketemu di studio ya. Nah ini Pak Novel, saya bingung ya bertanyanya. Bang, itu kalau dari ketua-ketua KPK yang pernah bersama Bang Novel, yang mana yang terbaik? Kan terbaik ya? Dari pertama ya? Terbaik kan relatif dari siapanya dulu nih. Oke, nggak menurut Bang Novel aja? Kalau saya begini, saya melihat beberapa ketua ya, kan bicara ketua kan, wakil ketua nggak termasuk nih ya. Oke. Dari ketua yang menurut saya paling oke, paling bijak, paling bisa menghandle dan mengarahkan anggota yang paling bagus, menurut saya Pak Busro Mokodas. Pak Busro. Pak Busro pernah jadi ketua walaupun 1 tahun ya. Ya. Itu mengarahkan anak buah maksudnya gimana? Kan begini, di KPK itu jadi ketua itu bagaimana caranya meyakinkan kepada para pegawainya untuk bisa bekerja maksimal. Yang kedua begini, seringkali menjadi ketua KPK itu menjadi sasaran intervensi baik dari legislatif, dari mungkin pejabat-pejabat lain ya. Dan Pak Busro itu pandai sekali untuk bersikap dan mengarahkan anggota dengan lebih tepat. Kita kalau bicara pemberantasan korupsi di era-era Jokowi ya, sekarang menjelang pemilu 2024, itu apa tantangannya? Pemberantasan korupsi itu yang paling baik apabila dukungan dari political will-nya kuat, jelas. Seringkali problemnya justru malah dari level politik itu justru malah menyerang upaya pemberantasan korupsi, dan itu selama ini kan kelihatan. Bahkan kalau kita lihat KPK pun dilemahkan, undang-undang KPK diubah yang pengubahannya menjadi melemahkan. Oh, itu emang menurut Bang Novel harus tetap ada itu KPK selama Indonesia ada? Saya kira kalau kita lihat dari banyak negara, mereka negara-negara yang maju pun punya lembaga seperti KPK. Kalaupun seandainya mereka tidak punya, mereka punya lembaga lain yang fungsinya mirip itu. Kalau kita lihat di Indonesia dengan indeks persepsi korupsi kita sangat rendah ya, dan problem masalah penegakan hukum kita juga masih banyak sekali. Praktek korupsi di penegak hukum juga banyak. Saya kira ya KPK paling bisa diharapkan yang potensi intervensinya agak lebih kecil gitu. Tapi kalau kita lihat di penegak hukum yang lain, problem intervensi ini kan sulit sekali ya, dan membuat mereka menangani kasus-kasus sulit untuk perkara-perkara besar atau perkara tuntas dan banyak lagi yang lain. Nah itu nanti presiden setelah Jokowi itu apa tuh tugas beratnya KPK? Ya kalau saya melihat sih begini. Kalau KPK itu kan tentunya bagaimana caranya KPK bisa melakukan tugas dengan optimal di bidang penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Kalau kita bicara hari ini kan KPK-nya selain dilemahkan, ada praktek penyingkiran orang-orang yang bekerja baik di KPK, pimpinan-pimpinan KPK yang dimasukkan orang-orang bermasalah, jadi mereka sibuk dengan dirinya. Boro-boro nangani perkara begitu ya. Mereka menjadi contoh aja nggak bisa gitu. Ini masalah berat. Jadi dan akibatnya bukan hanya terkait dengan KPK-nya nggak bisa bekerja dengan baik, tapi kita bisa lihat kepercayaan publik juga jatuh sekali. Padahal untuk bisa bekerja dengan baik, KPK atau lembaga untuk berantas korupsi itu perlu dukungan publik. Kan nangani korupsi nggak tiba-tiba mereka cari sendiri, mereka perlu pelapor. Mereka perlu banyak informasi dari masyarakat. Mereka perlu mengembangkan
pengaruh ke masyarakat untuk mau menjadi, contohnya sekarang ini kalau KPK kan punya penyuluh anti korupsi gitu ya, atau orang-orang yang bisa membawa pengaruh baik ke masyarakat, itu kan mereka perlu lakukan. Dan hari ini kepercayaan publik kepada KPK itu sangat rendah. Nah, ini menjadi faktor-faktor yang berat. Dan menurut saya untuk bisa kerja benar KPK-nya ke depan, yang pertama harus dilakukan adalah undang-undangnya mesti diperiksa lagi. Mana hal-hal yang tidak menguntungkan diperbaiki. Yang kedua, internal KPK-nya bersihkan dari orang-orang yang justru menjadi penyakit, justru menjadi orang yang berbuat jahat. Dan yang selanjutnya adalah tempatkan orang-orang yang betul-betul merasa memiliki negerinya. Oke, nah ini pertanyaannya mungkin susah gampang nih. Susah semua gue dari tadi. Mana yang diinginkan oleh seorang Novel Baswedan? Ya. KPK yang bersahabat atau KPK yang menakutkan sebagai lembaga? Ya, KPK kan fungsinya 3, penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Bagi para koruptor, penindakan KPK pasti membuat KPK menjadi menakutkan. Kalau KPK, atau contohnya beginilah, polisi kalau dipandang oleh pencuri adalah bersahabat kan lucu ya. Iya. Polisi harus dipandang menakutkan sebagai pencuri, agar pencuri itu nggak berbuat pencurian lagi gitu kan. Sama seperti KPK. Jadi kalau sudut pandang koruptor atau orang yang ingin berbuat korupsi atau nyaman dengan apa yang telah dilakukan korupsi selama ini, maka KPK akan dianggap menakutkan kalau kerja benar gitu. Jadi memandang tadi yang disampaikan dari Mas Hensat tadi tergantung gitu. Dari sudut pandang mana gitu. Sudut pandang pelaku kejahatan ya korupsi yang KPK yang bekerja memberantas korupsi benar-benar dianggap menakutkan. Tapi bagi orang-orang masyarakat yang ingin ada keadilan, ada aparatur yang bersih, mereka akan melihat KPK, bagus gitu. Makanya banyak diapresiasi oleh masyarakat. Nah, itu pelaku korupsi itu lebih banyak yang ingin atau yang butuh? Ya. Ingin korupsi sama butuh korupsi. Jadi artinya ya emang dia ada kebutuhan makanya dia korupsi gitu. Atau cuma pengen aja. Iya. Kalau melihat begini ya, orang berbuat korupsi kan nggak tiba-tiba, Mas Hensat. Mereka pasti melalui proses panjang. Mereka awalnya suka berbohong dulu barangkali, atau suka melanggar dulu. Sampai pada posisi tertentu, mereka kemudian akan berbuat terus. Jadi kalau bicara terkait dengan korupsi, ketika mereka sudah terlanjur banyak berbuat korupsi terus-menerus, udah semakin banyak yang dia berbuat, maka dia sulit untuk berhenti. Apakah terus kemudian dimaknai sebagai butuh berbuat korupsi? Saya nggak tahu tuh. Tapi ketika orang kadangkala membuat permakluman dengan mengatakan bahwa korupsi karena kebutuhan itu ya mau nggak mau, itu kemudian saya memandang bahwa itu seolah-olah dianggap sebagai mau nggak mau gitu ya, harus gitu ya. Saya nggak setuju itu, karena berbicara terkait dengan perbuatan korup, seberapapun itu merusak bukan hanya kepentingan negara, tapi juga merusak aparatur, merusak mentalitas. Ketika mentalitas itu dirusak, memperbaikinya sangat sulit. Jadi mau pembenaran apapun berbuat korupsi, ya menurut saya nggak bisa dibenarkan. Maupun dia bilang ini keadaannya betul-betul rumit, kalau nggak berbuat korupsi nggak makan, seandainya begitu pun nggak bisa diterima. Itu ada gosip katanya kalau Anies Baswedan jadi presiden, Novel Baswedan yang akan jadi ketua KPK. Itu pernah ada deal-deal begitu atau emang gosip aja tuh? Kalau saya begini. Pada dasarnya saya ingin berkontribusi untuk mendorong agar pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan benar. Terus apakah saya nggak ingin dapat jabatan sebenarnya. Seandainya ada orang yang betul-betul bisa bekerja benar memberantas korupsi, saya tentunya senang untuk mendukung dia. Ya. Terus seandainya pun dalam suatu keadaan di mana perlu dukungan untuk memberantas korupsi itu perlu saya merasa perlu untuk ikut hadir di situ, maka saya akan melalui proses tes seleksi. Jadi bukan karena Bang Anies jadi presiden atau apa, nggak ada kaitan saya kira. Tapi saya akan melalui proses tes seleksi di situ. Dan itu pun belum tentu. Kalau emang ada ternyata banyak orang yang punya kualifikasi bagus, orang punya komitmen, ya saya merasa nggak perlu lah. Oke, ini pertanyaan terakhir. Bila susah benar ternyata. Ya, ini paling susah. Bila ketemu Presiden Jokowi, apa yang akan diutarakan seorang Novel Baswedan kepada Presiden Jokowi? Saya akan bilang begini, Pak Presiden, sekarang ini ada masa waktu di mana Bapak masih punya waktu untuk berbuat memperbaiki pemberantasan korupsi. Maka perlu untuk meninggalkan legasi yang baik dalam upaya memberantas korupsi. IPK saat beliau menjadi presiden 3,4 dan hari ini 3,4. Saya yakin akan turun lagi.
jadi minus. Sama dong, 3,4 dan 3,4. Tapi akhir tahun ini kan akan keluar lagi nih yang baru. Oh. Saya yakin akan turun lagi. Dan kalaupun turun lagi, maka beliau bisa minus. Jadi saya pikir KPK yang selama ini sudah begitu rusak dengan keadaan sekarang ini, perlu kebijakan yang strategis dari Presiden untuk memperbaiki, terus menguatkan agar KPK bisa memberantas korupsi dengan baik, dan itu akan menolong kepentingan negara. Dan itu perlu kebijakan langsung dari Pak Presiden, serta mendorong agar upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak kemudian berorientasi politik. Oh, berarti akan kembali lagi KPK nanti? Enggak lah. Enggak. Nanti dianggapnya saya punya kepentingan. Oh, oke. Itu dari seorang Novel Baswedan, pejuang anti korupsi kita. Sekali lagi terima kasih. Ini walaupun sebenarnya tidak layak disampaikan, tapi saya harus sampaikan. Di belakang sana itu ada yang makan enak sekali, sementara kami berdua ini Cuma mencium baunya. berbicara tentang anti korupsi di Indonesia. Ya, Saya heran juga ada orang seperti itu ya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Mas Novel. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Izzat.